cerita di belakang layarnya apa nih Pak Andi, sehingga Facebook bisa mengeluarkan uang yang Maju pilih ya. sangat-sangat banyak ya untuk membeli Instagram ini? Kalau kita berbicara internet today, itu kita selalu berbicara tentang value. Ya. Contohnya gini, contohnya nggak usah jauh-jauh, katakanlah seperti Detik, Kaskus. Valuation mereka kalau Detik kan dibeli oleh grup dari CT, Iya. itu nilainya ya sekitar 50 juta dolar. Terus kalau kita berbicara tentang Kaskus dibeli oleh grup Jarum, Iya. nilainya juga lumayan. Betul. Sebenarnya pertanyaannya sama. Apa sih bedanya? Sebenarnya kita tuh semua berbasis kepada user. User ini punya value. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita di industri konten, value yang kita lihat itu adalah kontennya yang dijual. Kalau kita di industri media, trafficnya yang dijual. Sama kalau misalnya kita ini katakanlah Sonora, listenernya ada berapa sih? Iya. Gitu. Dengan oplah yang semakin tinggi dari koran, itu value-nya bukan di kontennya, tapi value-nya di jumlah oplahnya. Sama dengan Instagram tadi. Jadi Instagram ini punya user base yang sedemikian loyalnya. Di Indonesia itu ada hashtagnya itu, ada iPhoneographer, iPhonesia. Nah itu followernya juga udah banyak. Nah ini mereka itu punya di Android baru launch sebulan 10 juta user. Iya. Sebelumnya mereka sudah punya 40 juta user kalau tidak salah dari iPhone doang. Nah, yang dibeli itu adalah basis user ini. Nah, kesetiaan atas komunitas ini itu dan loyalty-nya ini yang dibeli oleh si Facebook itu sendiri sebenarnya. Jadi biar ini ya followernya juga yang ikut gitu ya, Pak Yes, Andi ya. yes. Oke. Jadi sebenarnya bukan cuma Instagram yang Iya, ajaib. Salah benar. satunya mainan saya dengan anak saya itu namanya Draw Something. Nah, Oke. itu game itu ada di satu perusahaan di Amerika. Udah hampir bangkrut nih, 3 bulan lagi udah bangkrut. Dia bikin itu Last Resources, gamenya tebak-tebakan gambar. Ya, pictogram something kayak gitulah di Amerika dulu ya. Nah itu 10 juta user dalam waktu sebulan. Saya main sama anak saya dan segala macam. Nah itu bener-bener tahu-tahu meledak juga, dibeli 100 juta dolar oleh Zynga. Iya. Apalagi yang dibeli? User balik. Instagram. Follower anak saya lebih banyak dari punya saya. Iya. Nah, user lagi. Nggak cuma itu. Tadi kita ngobrol soal Twitter ya. Iya. Hari ini tim saya tuh punya satu Twitter kerja kreatif. Followernya 45.000. Nah, itu yang ngantri, tolong dong saya ditweetin. Jadi nge-tweet doang, jempol gerak gini, jadi duit, lumayan juga kan. Nah, jadi ya in the end apa ya, loyalty, follower ini itu kayak small community by itself. Ya itu value-nya sebenarnya. Itu ngomong-ngomong Instagram waktunya pas gak sih ngejual miliknya ke Facebook? Karena kan dia apa ya lagi hangat-hangatnya, lagi rame-ramenya, harusnya dia bisa Tunggu nunggu dulu lah beberapa gitu tahun lagi lah biar harganya naik lagi gitu Pak. Kalau saya bilang sih nggak ada yang bisa tahu. Tapi saya ambil contoh gini, YouTube waktu dibeli sama Google waktu itu ya, timingnya begini. YouTube waktu itu dibeli 1,65 billion. Waktu itu cerita yang ajaib banget. Seorang bilang gini, Google ini blow on apa iya? Beli barang 1,65 billion. Ternyata saya hitung setelah dia membeli YouTube, sahamnya naik dengan kapitalisasinya dia segede gitu. Ternyata nilai naiknya Google itu lebih tinggi dari 1,65 billion. Jadi practically dia membeli YouTube itu for free. Oke. Nah, hari ini kalau saya menjadi Facebooknya, kenapa saya mau value segitu banyak? Nah, pertanyaannya adalah ini timingnya dia pas mau IPO nih. Ya kan pas banget tuh. There always somebody out there yang merasa wah ini value-nya luar biasa. Jadi harga dari sahamnya itu adalah persepsi future, masa depan. Jadi dia mau menaikkan value dari masa depannya si Facebook itu sendiri. Nah sebaliknya juga sama Instagram. Yang bisa menghargai dia 1 billion itu loh, kalau nggak kalau nggak Facebook itu siapa gitu. Jadi saya nggak tahu yang salah pembelinya atau yang dibeli nih. Ini menarik nih Mas. Sebagai tambahan saja, tadi Pak Andi banyak bicara soal value. Memang pada akhirnya persepsi ya bahwa
brand ini akan punya future. Itulah yang akhirnya menjadi basis pembelian. Betul. Dan dari mana datangnya value? Datangnya dari konsumen. Iya. Jadi the biggest value contributor dari bisnis ini dalam tanda petik sama dengan brand, itu memang datangnya dari basis tersebut. Jadi semakin besar customer base-nya, semakin besar community base-nya, semakin besar value-nya. Jadi bisa terlihat sebetulnya the final game itu memang bukan the business, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan customer acquisition. Ini saya bicara digital business, Mas ya. Itu memang adanya di sana. Karena dengan mempunyai customer base ini, apa saja yang kita piping di dalamnya itu hampir bisa dipastikan akan diserap. Gitu. Jadi ada satu engine baru yang tiba-tiba muncul yang menjadi driver dari bagaimana brand ini nanti berkembang di depannya.